Jakarta adalah kota dengan pergerakan manusia paling banyak di Indonesia. BPTJ atau Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mencatat dalam satu hari ada 88 juta pergerakan orang di Jakarta dan daerah penyangganya. Tapi sayang, dari jumlah sebanyak itu, sejumlah penelitian justru menyimpulkan bahwa pengguna transportasi umum jumlahnya hanya sekitar 10% saja. Meski tidak banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum, pemandangan penumpang penuh sesak seperti ini lumrah terlihat terutama pada masa sebelum adanya pandemi COVID-19. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ mencatat, kereta rel listrik atau komuter lain mengangkut 1,1 juta penumpang per hari. Sementara bus Transjakarta mengakomodasi 900.000 hingga 1 juta pengguna per hari. Kereta MRT mengangkut 90.000 orang. Sedangkan LRT Jakarta yang baru beroperasi di jalur sejauh 5,8 km hanya diminati 4.000 orang per hari. Fasilitas transportasi umum ya, terutama armadanya yang kurang. Terus sistem jadwal perjalanannya juga terlalu lama. Kalau bisa waktunya lebih dipercepat, armadanya ditambah, kalau untuk fasilitas sudah lumayan. Enggak kok, semuanya udah bagus. Biar makin disiplin aja orang-orangnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukannya tanpa upaya untuk memperbaiki sistem transportasi publik. Mulai dari memberlakukan sistem ganjil genap, memperlebar jalur pejalan kaki dan menambah jalur sepeda, hingga mengintegrasikan 4 stasiun terpadu yakni Stasiun Pasar Senen dan Juanda, serta Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Sudirman dengan berbagai moda transportasi lain mulai dari KRL, Transjakarta, dan MRT. Harapannya nanti kita bisa benar-benar mewujudkan fasilitas kendaraan umum massal yang terintegrasi. Karena kita tahu persis bahwa ketika kendaraan umum itu tersedia tapi tidak terintegrasi, maka masyarakat tidak akan menggunakannya dengan optimal. Upaya-upaya ini diakui dunia. Pada Januari lalu, Jakarta masuk nominasi sebagai kota dengan perbaikan sistem transportasi terbaik versi Sustainable Transport Award. Di ajang yang sama tahun lalu, Jakarta masuk dalam posisi 3 besar bersama kota Pune, India, dan Kigali, Rwanda. Meski demikian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh berpuas diri lantaran masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengatasi kemacetan, serta mencapai target 60% warga menggunakan transportasi umum di tahun 2029. Ada satu lagi yang rencana sampai sekarang belum selesai, itu adalah ERP. ERP sampai sekarang belum bisa dijalankan. Apapun alasannya, alasan administrasi atau alasan teknis itu belum. Ya, itu kita mengharapkan itu bisa terjadi. 9 tahun rencana strategis itu memenuhi target untuk supaya 60% perjalanan menggunakan angkutan umum. Itu saja dulu masih khawatir. Nah, sekarang dengan kondisi adanya pandemi itu bisa-bisa lebih parah lagi. Jadi belum tentu bisa mencapai itu. Di hari jadi Jakarta ke-493, sistem transportasi juga menghadapi ujian berat dengan adanya pandemi virus corona. Ini menuntut penyedia transportasi massal tak hanya harus berfokus pada penambahan armada dan kapasitas, tapi menjamin kesehatan penggunanya saat menggunakan moda transportasi umum. Mardika Utama, Ilham Aji, Jakarta. Fenomena gerhana matahari cincin api solstice terlihat di sejumlah negara termasuk Indonesia pada tanggal 21 Juni 2020. Namun wilayah Indonesia hanya bisa melihat gerhana matahari sebagian. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.